Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristato, masih dari Bumi Mojopahit Channel Mojokerto. Nah sobat, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajarkan semuanya, ini adalah video suka-suka. Jadi video suka-suka ini berisi bukan untuk belajar kosana aji. Jadi saya sengaja membuatnya untuk sebagai sebuah selingan, sebagai sebuah hiburan gitu saja. Tapi di sini yang akan kita review itu adalah beberapa dari koleksi-koleksi antikan dari Galeri Bumi Mojopahit, sobat. Nah, kalau kalian kemarin tuh melihat dari video suka-suka yang pertama, nah, yang edisi pertama itu adalah cincin antik. Nah, di sini nanti saya ingin mengajak kalian semuanya untuk melihat koleksi dari liontin antik. Nah, ini adalah liontin antiknya. Ini baru saja saya dapatkan tadi, sobat. Jadi saya ke galeri, saya mengambil untuk di liontinnya. Nah, ini adalah bentuknya. Ini adalah liontin antikan, sobat. Nah, seperti ini. Kalau di sini ini bergambar, kalau menurut keterangan dari pemiliknya, ini adalah gambarnya dari Prabu Siliwangi. Nah, ini Prabu Siliwangi. Lalu untuk yang ini adalah Prabu Erlangga. Nah, begitu menurut dari pemiliknya. Keduanya ini saya dapatkan dari seseorang yang ada di Jombang, sobat. Sangat-sangat luar biasa sekali ini ya, sangat bagus. Saya kalau ingin memahami sesuatu yang antik gitu, harus betul-betul antik gitu, harus betul-betul unik dan juga ya bisa dikatakan apa ya, antik lah gitu pokoknya. Nanti juga di sini, sobat, saya akan mengajak kalian semuanya untuk belajar tentang sejarah. Jadi di samping kita melihat-lihat wujud dari liontinnya ini, saya nanti pun juga akan sedikit membacakan dari ceritanya. Jadi ceritanya tentang Prabu Siliwangi dan juga Prabu Erlangga, yang mana ini saya dapatkan dari Wikipedia. Nah, ini yuk coba kita akan langsung melihatnya. Ini saya akan balik kameranya untuk kita lihat bersama-sama. Nah sobat, ini adalah kedua liontinnya. Jika kalian kemarin menonton dari video saya yang tentang cincin antik, jadi keduanya itu, yang satu sudah dalam posisi termahar. Jadi ini tadi sudah ditransfer oleh seseorang yang ada di Jakarta. Lalu yang kedua itu ini masih dalam posisi terpesan sampai akhir bulan. Coba kita akan melihat untuk yang ini, sobat. Ini menurut dari pemiliknya, ini adalah sosok Prabu Siliwangi. Nah, seperti ini. Ini bagus banget loh. Luar biasa sekali ya. Ini bagus banget. Ini pun juga demikian. Ini juga bagus banget itu. Antara ini dan ini masih besaran yang ini ya. Ini adalah sosok dari Prabu Siliwangi. Begitu menurut dari pemiliknya. Coba saya akan sedikit membacakan kisahnya dari Prabu Siliwangi, yang mana ini saya dapatkan keterangannya dari Wikipedia. Nanti sobat semuanya pun juga bisa nanti membaca di Wikipedia. Jadi bahwasanya ini Prabu Dewata Prana Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi atau Ratu Jaya Dewata 1401 sampai 1521. Ini mungkin ini ya masa dari beliau. Jadi beliau hidup antara tahun 1401 sampai 1521. Putra dari Prabu Dewa Niskala, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana yang lahir 1401 Masehi di Kawali Ciamis, mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran Pasundan yang memerintah kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun. Jadi mulai tahun 1482 sampai 1521. Pada masa inilah Pakuan Pajajaran di Bogor mencapai puncak perkembangannya. Jadi memang Prabu Siliwangi ini sangat-sangat apa ya, bisa dikatakan sangat tersohor, sangat termasyhur namanya. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Di dalam prasasti batu tulis, sobat, ini diberitakan bahwa Sri Baduga dinobatkan 2 kali. Jadi Prabu Siliwangi ini dinobatkan 2 kali, yaitu yang pertama ketika
Jayadewata menerima tahta kerajaan Galuh dikawali Ciamis dari ayahnya, yaitu Prabu Dewata Niskala, putra Mahaprabu Niskalawastu Kancana dari permaisuri Mayang Sari, putri Prabu Bunisora, yang kemudian bergelar Prabu Guru Dewata Prana. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika ia menerima tahta kerajaan Sunda di Pakuan Bogor dari mertua dan uaknya, Prabu Susuk Tunggal, putra Mahaprabu Niskalawastu Kancana dari permaisuri Ratna Sarkati, putri Resi Susuk Lampung. Dengan peristiwa ini, ia menjadi penguasa kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh dan dinobatkan dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Jadi sekali lagi dan untuk terakhir kalinya setelah sepi di sini di dalam keterangan di Wikipedia ini dalam tanda kutip sobat. Jadi sekali lagi untuk terakhir kalinya setelah sepi dalam tanda kutip selama 149 tahun, rakyat Sunda ini kembali menyaksikan iring-iringan rombongan raja yang berpindah tempat dari timur ke barat. Nah, itu sobat. Itu adalah sedikit dari keterangan Prabu Siliwangi. Lalu saya lanjutkan lagi untuk di keterangan selanjutnya di Tatar Pasundan. Nah, ini di Tatar Pasundan Sri Baduga ini lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Nah, benar kan? Dengan nama Prabu Siliwangi. Nama Siliwangi sudah tercatat dalam Kropak 630 sebagai lakon pantun. Naskah itu ditulis tahun 1518 ketika Sri Baduga masih hidup. Lakon Prabu Siliwangi ini sobat dalam berbagai versinya ini berintikan kisah tokoh ini menjadi raja di Pakuan. Peristiwa itu dari segi sejarah ini berarti saat Sri Baduga mempunyai kekuasaan yang sama besarnya dengan Niskalawastu Kencana, yaitu kakeknya. Menurut tradisi lama sobat, orang segan atau tidak boleh menyebut gelar raja yang sesungguhnya. Maka juru pantun mempopulerkan sebutan Siliwangi. Dengan nama itulah ia dikenal dalam literatur Sunda. Nah, Wangsakerta pun mengungkapkan bahwa Siliwangi bukan nama pribadi. Jadi kalau boleh kalau boleh saya bilang ini di dalam keterangan di Wikipedia ini sobat, bahwasanya nama Siliwangi itu semacam kayak nama apa ya? Bukan nama pribadi, bukan nama asli dari Sang Prabu sendiri. Karena di zaman dahulu orang itu tidak boleh menyebut gelar raja yang sesungguhnya. Maka itulah juru pantunnya ini mempopulerkan dengan sebutan lain, yaitu Siliwangi sobat. Nah, itu luar biasa sekali. Lalu di sini juga ada keterangan tentang nama Siliwangi sobat. Nama Siliwangi itu berasal dari kata silih dan wawangi yang artinya sebagai pengganti Prabu Wangi. Nah, seperti itu. Oke sobat, itu mungkin sedikit keterangan dari cerita atau kisah dari Prabu Siliwangi. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya akan sedikit juga membacakan kisah dari Prabu Erlangga. Nah, ini adalah Liontin Erlangganya.